Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita membersamai bulan Ramadan hingga masuk ke 10 terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima saum kita, qiyam kita, tilawah kita, tadabbur kita, dan semua amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita bisa menteladani beliau untuk memanfaatkan al-ashrul awakhir, 10 terakhir bulan Ramadan, yang mudah-mudahan dengan mengoptimalkan 10 terakhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita bisa membersamai beliau nanti di surga. Allahumma amin. Saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun hari-hari ini sangat dimungkinkan kita tidak bisa iktikaf di masjid, namun kita bisa melakukan banyak hal di rumah kita masing-masing. Salah satunya kita mencoba menerapkan bagian kedua dari Risalah Al-Ma'surat, yaitu wiridul Quran, wirid Quran. Mudah-mudahan dengan mengamalkan wirid Quran, di mana bulan Ramadan adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai gudang kebaikan untuk kita semuanya. Saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu wirid yang paling utama. Kenapa? Karena satu huruf yang kita baca dari Al-Quran dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Bahkan bisa dilipatkan beberapa kali lipat lagi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu baru membacanya. Dan itu membacanya di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan tentu pahalanya lebih berlipat lagi, dan terutama di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena itulah maka Al-Quran itu gudang kebaikan untuk kita semuanya. Namun tentunya kita tidak hanya menjadikan Al-Quran sebagai gudang kebaikan dalam pengertian untuk meraup pahala dalam membacanya, tapi kita ingin mendapatkan keutamaan dan pahala dari mentadabburi maknanya, merenungkan isinya. Sehingga mudah-mudahan dengan memahami isi Al-Quran, maka nilainya jauh lebih besar daripada membacanya. Dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau merangkum pendapat para ulama tentang lebih banyak mana pahalanya memperbanyak tilawah dengan sedikit tilawah sambil memahami. Banyak tilawah tapi tidak memahami, dan sedikit tilawah dan memahami. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, orang yang membaca Al-Quran yang banyak sekali, dari satu hari mungkin beberapa juz begitu, namun kalau tidak disertai dengan memahaminya, maka ibarat orang bersedekah dengan dirham yang banyak.
sedekah dengan perak yang banyak. Sementara orang yang membaca dan mentadaburi maknanya, meskipun sedikit, maka ibarat dia bersedekah, tapi sedekahnya dengan intan permata. Ya, kalau kita bandingkan intan segini aja gitu ya, misalnya, dibandingkan dengan perak yang banyak, ya bisa berbanding nilainya. Karena itulah maka tentunya kita inginkan tilawahnya banyak dan juga memahaminya. Dan tentunya berkah diturunkannya Al-Quran itu untuk ditadaburi. Dan tentunya bukan hanya untuk ditadaburi, untuk sekedar keilmuan. Karena kalau cuma sekedar keilmuan, maka kita khawatir seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW tentang beberapa orang Khawarij. Khawarij itu sholatnya mantap, saumnya mantap. Bahkan ungkapan Rasulullah SAW, yahkiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihim. Salah seorang di antara kamu di sini para sahabat, salah seorang di antara kamu menganggap sholatnya itu kecil, sholatnya itu remeh dibandingkan dengan sholat mereka. Artinya sholat mereka itu hebat luar biasa, sehingga seorang sahabat ketika melihat sholat mereka, seolah-olah sholat sahabat ini lemah, remeh gitu. Demikian juga saumnya. Tapi kekurangan mereka apa? Mereka itu membaca Quran, tapi membaca Qurannya tidak sampai kerongkongannya. Artinya hanya di mulut, kemudian mungkin dipikirkan oleh pikirannya, tapi nggak sampai pada tingkat pemahaman dan keyakinan. Sehingga mereka diriwayatkan di dalam beberapa hadis, mereka itu keluar dari Islam seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Dan ternyata gara-gara yang seperti itu, mereka menghalalkan, memerangi sesama kaum muslimin, dan mereka membiarkan, bahkan bisa bekerja sama dengan para penyembah berhala. Kalau terhadap umat Islam itu keras gitu, tapi kalau dengan orang non muslim atau dengan orang-orang penyembah berhala, mereka itu bisa lemah lembut, bisa bekerja sama. Ini ciri khas mereka. Karena itulah maka saudara dan saudari sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita telusuri wirid Quran yang ada di dalam Risalah Al-Ma'surat ini, sehingga mudah-mudahan Al-Quran itu menjadi sumber energi untuk kita. Penulis Risalah Al-Ma'surat memulai dengan menyebutkan tentang keutamaan Al-Quran. Beliau menyebutkan beberapa riwayat, salah satunya diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna hadal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini maktubatullah, dia adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, jamuan makan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Allah mengibaratkan kayak sebuah jamuan makan, mengundang kita semuanya. Kira-kira kalau kita diundang untuk jamuan makan dan makanannya itu lezat-lezat, apalagi tentunya ngundangnya setelah berbuka ya kalau di bulan Ramadan gitu, atau ngundangnya nanti setelah Idul Fitri, jamuan makan, ada nasi kebulinya, ada durennya, ada berbagai macam aneka jusnya dan berbagai macam makanan, terus kita diundang gratis. Bukan hanya gratis, tapi siapa yang datang ada poinnya, dan poinnya berlipat-lipat. Waduh, kayaknya bakalan ngantri untuk hadir. Ini Al-Quran itu maktubatullah. Al-Quran itu hidangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidangan yang lezat, penuh gizinya. Karena itulah maka Rasulullah SAW memerintahkan pada kita, faqbalu ala maktubatihi mastata'tum. Karena itulah maka menghadaplah, bergegaslah menuju hidangan Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Artinya kita memang agendakan untuk menyantap hidangan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan gizi. Baik gizi untuk rohani kita, gizi untuk akal kita, bahkan termasuk gizi untuk fisik kita. Kenapa? Karena Al-Quran itu menurut para ulama, di samping syifaun lima fis sudur, obat untuk apa yang ada di dalam dada, juga syifaun lil jasad,
penyembuh untuk jasad kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan memperbanyak baca Al-Quran, dengan memperbanyak mentadaburi Al-Quran, badan kita pun sehat, pikiran kita juga jernih, hati kita hidup, dan mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita semuanya, dan kita bahagia dalam hidup di muka bumi ini, juga bahagia nanti di akhirat. Bapak dan Ibu sekalian, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran ini adalah hablullah al-matin, tali Allah yang kuat, wan nurul mubin, dan cahaya Allah yang terang benderang, yang nyata, wasyifa'un nafi', dan obat yang sangat bermanfaat. Karena itulah maka ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencoba berpegang pada tali Al-Quran ini, insya Allah tidak akan terperosok. Dan kalau kita berpandu dengan Al-Quran, maka akan menyinari hidup kita, sehingga hidup kita terang benderang. Dan kalau kita terus-menerus mengikuti anjuran Al-Quran, instruksi Al-Quran, dan mencegah larangan dari Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan obat yang bermanfaat untuk diri kita. Ismatun liman tamassaka bihi. Al-Quran menjadi penjaga, pelindung bagi orang yang berpegang teguh dengannya. Wa najatun liman ittaba'ahu, dan keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Kalau kita menggambarkan perjalanan ini, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, rutenya as-sirat al-mustaqim. Kanan kirinya itu ada setan yang berusaha memasang perangkap, memasang ranjau-ranjau, dan berusaha menggelincirkan kita agar tidak ada di jalan yang lurus. Karena itulah maka dengan mengikuti panduan Al-Quran, mengikuti peta dari Al-Quran, mengikuti instruksi dari Al-Quran, mengikuti rambu-rambu yang disebutkan oleh Al-Quran, kita akan terjaga dari penyimpangan. Kita akan terjaga dari kesesatan. Kita akan terjaga dari kemurkaan. Karena jalan yang lurus itu diliputi oleh jalan yang dimurkai dan jalan yang sesat. Sebagaimana kita baca di dalam surat Al-Fatihah. La yazighu fayusta'tab. Al-Quran itu tidak ada beloknya sehingga diminta untuk bertaubat, nggak ada. Semua Al-Quran itu lurus semuanya, nggak ada beloknya. Wala ya'wajju fayuqawwam. Al-Quran juga tidak ada yang bengkok yang perlu diluruskan. Wala tangqadi ajaibuhu, keajaiban-keajaiban enggak pernah selesai. Hari ini kita mengkaji satu surat, besok kita kaji lagi, ada keajaiban-keajaiban baru yang muncul. Besoknya lagi kita kaji lagi, keajaiban baru yang muncul lagi, dan begitu seterusnya. Enggak akan pernah habis keajaiban-keajaiban Al-Quran. Karena itulah di sepanjang sejarah orang selalu menemukan keajaiban-keajaiban yang terdapat di dalam Al-Quran. Wala yakhluqu min kasratir rad, dan Al-Quran itu tidak menjemukan meskipun diulang-ulang. Kita membaca berulang-ulang nggak jemu insya Allah. Kita mengkajinya berulang-ulang nggak jemu insya Allah. Kita menghafalnya berulang-ulang nggak jemu insya Allah. Ini Al-Quran. Beda dengan film ya. Film itu kalau kita tonton sekali gitu, kita mau nonton lagi itu kayaknya udah malas gitu. Tapi kalau Al-Quran enggak. Kenapa? Karena keajaibannya tidak pernah berhenti. Inspirasi-inspirasi yang diberikannya nggak pernah putus. Sehingga setiap kita membacanya selalu ada nuansa baru. Setiap kita mengkajinya selalu ada inspirasi baru. Karena itulah maka utluhu, bacalah Al-Quran. Fa innallaha ya'jurukum ala tilawati, karena Allah akan memberikan pahala kepada kalian dengan membacanya. Gimana memberikan balasan kepada Allah? Memberikan balasan, Allah memberikan balasan setiap huruf dicatat oleh Allah 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan, kata Rasulullah SAW, alif lam mim harf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini luar biasa. Al-Quran ma'dubatullah intinya, dan Al-Quran hablullah. Al-Quran adalah nurul mubin, dan Al-Quran adalah sesuatu yang istimewa yang kita miliki.
Ini yang pertama yang disebutkan oleh penulis Risalah Al-Ma'surat di awal-awal ketika membahas wirid Quran. Kemudian Rasulullah SAW juga berpesan kepada salah seorang sahabatnya yang sangat dikasihi, sahabat Abu Dzar. Meskipun Abu Dzar ini termasuk orang-orang yang ketika hasil perjuangan mulai nampak, mulai kelihatan, beliau termasuk yang nggak dapat hasil perjuangan di dunia ini. Bahkan beliau pernah meminta pada Rasulullah SAW untuk diberi jabatan. Ya mungkin kalau bahasanya, ya Rasulullah, orang-orang yang dulunya satu grup dengan saya, mulai ngaji bersama saya itu semuanya sudah jadi semuanya. Yang ini jadi bupati, yang ini jadi alek, yang ini jadi ini. Semuanya udah pada jadi ya Rasul, tinggal saya yang belum. Karena itu ya Rasul, kata Abu Dzar, istakmilni, berikan jabatan padaku ya Rasul. Saat itu Rasul mengatakan, wahai Abu Dzar, innaka dhaif, kamu ini lemah wahai Abu Dzar. Coba bayangkan Abu Dzar yang demikian luar biasa, yang ketika para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dakwah secara bersembunyi, maka saat itu Abu Dzar mengumandangkan kalimah la ilaha illallah di Ka'bah sampai kemudian dipukuli sampai babak belur. Kemudian ketika ditolong oleh beberapa sahabat terus diingatkan, kan sudah dibilang jangan terang-terangan dulu menampakkan keislaman. Kata Abu Dzar, kalau kalian izinkan saya akan ulangi lagi. Tapi orang yang seperti ini katakan Rasulullah, innaka dhaif, kamu ini lemah wahai Abu Dzar. Apakah Abu Dzar kecewa? Enggak. Ternyata memang salah satunya beliau mendapatkan pesan-pesan dari Rasulullah SAW. Salah satu pesannya ini, alaika bitilawatil Quran. Wahai Abu Dzar, kamu harus membaca Al-Quran. Fa innahu nurun laka, karena Al-Quran itu cahaya untukmu. Fil ardi, cahaya di muka bumi ini. Jadi ketika kita berada di muka bumi ini, ketika kita selalu membaca Al-Quran, Al-Quran itu cahaya untuk kita, menerangi kehidupan kita, sehingga kehidupan kita nggak gelap, terang benderang. Bukan hanya nurun laka fil ard, tapi wadukhrun laka fis sama, dan simpanan berharga untukmu nanti di akhirat. Subhanallah. Tentunya ya kalau para sahabat dulu kalau baca itu langsung paham. Karena itulah maka Al-Quran itu nur, kalau kita baca, kita fahami dan kita jalankan, maka hidup ini akan terang benderang. Gimana kalau kita membaca dan belum memahaminya? Ya mudah-mudahan dengan kita membacanya saja itu menjadi cahaya untuk kita dan pasti menjadi simpanan kebaikan untuk kita nanti di akhirat. Jadi kita kayak kalau nurun laka fil ardi, itu dengan membaca Al-Quran kita akan ada dalam terang benderang. Terus kita punya rekening. Nah, jadi ada double gitu ya. Ada yang langsung instan kita nikmati waktu di dunia, dan ada yang disimpan nanti di langit untuk kehidupan kita di akhirat. Ini pesan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan boleh jadi ada orang-orang yang belum lancar membaca Al-Quran. Karena belum jangankan memahami, lancar membaca Al-Quran aja belum. Jangan khawatir. Rasulullah SAW menyatakan, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama orang-orang malaikat-malaikat yang baik dan malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'uhu wa yatata'ta fi, dan orang yang membacanya dan terbata-bata dalam membacanya, wa huwa alaihi syaq, dan dia sangat berat saat membacanya itu. Orang kalau belum bisa membaca Quran itu, ketika membaca itu berat. Karena apa? Untuk mengolah lidahnya itu berat banget. Mungkin membaca ain saja itu bisa berkali-kali. Namun ketika dia merasa berat itu, lahu ajron, dia memiliki dua nilai pahala. Pahala yang pertama, pahala baca Qur'annya. Pahala yang kedua, karena capeknya dia membaca Quran, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa. Al-Quran benar-benar gudang kebaikan untuk kita semuanya. Saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah benar-benar membawa manusia berinteraksi dengan Al-Quran dengan berbagai macam cara. Yang bisa membaca, yang bisa mentadaburi, membaca sambil mentadaburi, yang bisa menghafal, yang bisa mengajarkan, yang belum bisa mendengarkan, yang belum lancar berusaha melancarkan, dan ketika capek dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan Al-Qur'an sebagai tolak ukur keistimewaan seseorang. Kemudian Rasul juga meragamkan cara berinteraksi dengan Al-Qur'an sehingga tidak ada manusia yang terhalang dari Al-Qur'an. Coba kalau nanti kita pelajari dalam wirid Quran ini, itu nggak ada orang yang terhalang dari keistimewaan Al-Quran, nggak ada. Semuanya punya kesempatan. Karena itulah maka saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man istama'a ila ayatin min kitabillah." Barang siapa mendengar satu ayat dari kitabullah, mendengar satu ayat dari kitabullah, kutibat lahu hasanah mudha'afah, dicatat untuknya satu kebaikan yang berlipat. Wa man talaha, dan barang siapa yang membacanya, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka ayat yang dibaca itu menjadi cahaya untuknya nanti di akhirat. Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Perhatikan, yang mendengarkan satu ayat saja dapat satu kebaikan yang dilipat gandakan. Itu yang mendengar. Yang membacanya itu nanti menjadi cahaya baginya nanti di hari kiamat. Coba, ada alasan? Oh, saya belum bisa baca Quran. Ada alasan? Oh, saya belum punya mushaf. Padahal HP punya. Dan di HP-nya bisa download mushaf. Wah, saya mendengar bacaan Quran dari mana? Padahal HP-nya bagus. Bisa download tilawah para ulama, para qori yang luar biasa indahnya. Yang merdu, yang syahdu, yang khusyuk, yang membuat kita nangis. Ada semuanya di dalam HP-nya. Karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada alasan untuk tidak bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena itulah maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan Al-Quran sebagai salah satu alat mengukur kualitas calon pimpinan. Jadi kalau Rasulullah mau mengangkat seseorang jadi pimpinan pasukan atau pimpinan regu, itu yang jadi tolak ukurnya salah satunya adalah kualitas interaksinya dengan Al-Quran. Satu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabat, kemudian ingin mengangkat seseorang untuk menjadi pimpinan. Nah, karena itu Rasul kemudian menanyakan mereka tentang interaksinya dengan Al-Quran. Datanglah seseorang dengan Al-Qurannya, terus datang lagi ada seorang yang masih muda. Kemudian anak muda ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran." "Oh, kamu hafal Al-Baqarah Ali Imran? Udah, kalau begitu kamu amir mereka." Akhirnya pemuda yang hafal Al-Baqarah dan Ali Imran itu jadikan pemimpin mereka. Subhanallah, luar biasa. Al-Quran menjadi tolak ukur. Ya, kalau para sahabat itu jangan ditanya tentang pemahamannya, jangan ditanya tentang kebagusan membacanya, tapi tingkat perbandingan mereka itu siapa yang paling banyak hafal. Kenapa? Karena kalau pemahamannya mirip-mirip, pengamalannya mirip-mirip, kemudian kualitas bacaannya mirip-mirip. Sementara untuk hafalan ini memang beda-beda. Dan karena itulah maka yang punya hafalan Al-Baqarah dan Ali Imran dijadikan pimpinan. Saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para salaf komitmen pada Al-Qur'an. Karena itulah Allah memberikan kejayaan pada mereka di dunia dan di akhirat. Sementara kita sekarang, karena kita menjauh dari Al-Qur'an, bahkan penulis risalah Al-Mu'assarat ini dalam risalah yang lain menuliskan begini, kalau nggak salah itu di dalam risalah Hal Nahnu Qaumun Amaliyun, beliau mengatakan begini, dahulu Al-Quran itu menjadi pengikat khutbah, pengikat nasihat-nasihat. Artinya kalau memberikan khutbah nasihat itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran pengikatnya.
Kalau sekarang menjadi pengikat mantra-mantra, jadi jimat-jimat. Dahulu Al-Quran menjadi hiasan kehidupan sehari-hari. Sekarang Al-Quran menjadi hiasan berbagai macam resepsi. Hanya untuk resepsi sebagai hiasan doang. Bahkan kadang-kadang dibaca, yang lain pada sibuk main HP-nya, nggak didengarkan. Hanya hiasan aja. Kayaknya nggak pantas deh kalau nggak ada tilawahnya begitu. Kemudian dahulu Al-Quran itu menjadi penentu dalam setiap hukum. Namun sekarang Al-Quran mulai banyak diabaikan oleh umat manusia. Karena itu kata beliau, tidakkah kalian melihat sesuatu yang seolah-olah dimuliakan tapi sesungguhnya dihinakan? Itu yang melebihi Al-Quran. Tidakkah kalian melihat sesuatu yang seolah-olah dimuliakan tapi sesungguhnya dihinakan, melebihi Al-Quran? Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kehinaan pada kita semuanya karena kita mulai menjauh dari Al-Quran. Sampai seorang penulis dalam bukunya yang berjudul Madza khasiral alam bin khitatil muslimin, apa kerugian alam ini dengan kemunduran umat Islam. Kemudian ada juga yang menulis bahwa kenapa umat Islam mundur dan kenapa umat orang lain maju. Karena itulah maka ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menginginkan kejayaan kembali, kembalilah kepada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber kejayaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Uridat alayya ujura ummati." Ditampakkan padaku, ditampilkan di hadapanku pahala-pahala umatku. Hattal qadatu yukhrijuhar rajul minal masjid, sampai kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Jadi seseorang mengeluarkan kotoran dari masjid itu kebaikan. Dan itu diberikan oleh Allah, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa uridat alayya dunubu ummati, dan ditampakkan kepadaku dosa-dosa hambaku, dosa-dosa umatku. Falam ara dzamban a'dhama min suratin minal Qur'an au ayatin utitaha rajulun thumma nasiyaha, yaitu dosa ketika seseorang dikasih satu surat dalam Al-Quran atau dikasih satu ayat dalam Al-Quran kemudian dia melupakannya. Jadi kebaikan-kebaikan ditampakkan pada Rasulullah SAW. Di antara kebaikan yang mungkin dianggap remeh, ada sesuatu yang mengotori masjid, dikeluarkan, dibersihkan. Dan ada dosa-dosa, ternyata ada dosa yang besar banget, yaitu seseorang yang diberi surat oleh Allah dari Al-Quran atau diberi ayat di dalam Al-Quran kemudian dilupakan. Sebagian orang mengatakan artinya orang yang menghafal satu surat kemudian dilupakan. Ada yang mengatakan, dan ini pendapat jumhur ulama, tentunya orang yang diberi satu surat itu tidak hanya sekedar menghafal, karena menghafal Al-Quran itu tidak wajib bagi umat Islam, sunnah muakkadah, sangat-sangat disunahkan, sangat dianjurkan, sehingga kalaupun lupa tentunya tidak termasuk dosa yang sangat besar, tidak. Maka para jumhur ulama menyebutkan yang dimaksud dikasih surat atau ayat ini adalah sudah dikasih surat, dikasih ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat itu dilupakan, ditinggalkan, tidak diamalkan, padahal udah ngerti. Kemudian lafadznya pun dilupakan dan begitu seterusnya, sehingga ini yang disebutkan hajrul Quran, menghijrahi Al-Quran atau menjauhi Al-Quran secara total. Wah sekalian yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang dimaksud di sini adalah Al-Quran kalau sampai kita lupakan sama sekali, ini disebut dengan hajrul Quran, menjauhi Al-Quran, bacanya kagak, kemudian mempelajari juga kagak, mengamalkan juga kagak. Ini namanya hajrul Quran dan ini dosa yang paling besar, menelantarkan Al-Quran. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis Risalah Al-Ma'surat ini menyatakan bahwa jamaah menjadikan Al-Quran sebagai wirid pertama mereka.
Bahkan di antara janji setia anggota jamaah adalah bahwa setiap anggota wajib membiasakan wirid minimal 1 hizb Al-Quran setiap hari. Ini janji setia anggota jamaah. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Nah, terus setelah itu baru kemudian penulis Risalah Al-Ma'surat menyebutkan kadar wirid Al-Quran. Beliau memberikan catatan kadar wirid Al-Quran, wirid bacaan Al-Quran ini sesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh anggota. Yang waktunya leluasa, silahkan lebih banyak membacanya. Yang waktunya sangat sempit, silahkan disesuaikan dengan waktunya. Tapi tentunya kita perlu mengalokasikan waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai kita tidak mengalokasikan sama sekali, hanya waktu-waktu sisa. Karena kalau hanya waktu-waktu sisa, jangan-jangan kita termasuk yang meremehkan Al-Quran. Berikanlah waktu untuk membaca Al-Quran, sekaligus mentadaburi maknanya, dan kalau bisa sekaligus menghafalnya. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau membuat contoh wirid para salafun saleh. Di antara salafun saleh itu ada yang khatam Quran 3 hari sekali. Sekali dalam 3 hari. Artinya per 3 hari khatam. Ini ada seorang, tapi memang ini dipesan oleh Rasulullah SAW, jangan kurang dari 3 hari. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayatnya menyatakan, lam yafqah man qara'al Qur'an fi aqal min salas. Belum dianggap faham orang yang membaca Al-Quran lebih sedikit dari 3 hari. Artinya 3 hari itu sudah paling cepat. Karena kalau kita membacanya kurang dari 3 hari, kayaknya kita nggak memahami maknanya. Karena itulah maka kalau terjadi khataman sehari, bukan dilarang, karena membacanya dapat pahala, tapi belum dianggap paham. Makanya nggak usah mencela kemudian ada orang yang khataman sehari, bagus, mudah-mudahan dapat pahala tilawahnya. Namun itu belum dianggap paham. Nah, boleh juga kita kreasikan khataman Quran itu online. Jadi misalnya sehari bersama Quran itu fulan baca dari juz sampai juz sekian, ada yang dengerin, kemudian disambung lagi siapa, terus begitu sampai kemudian sehari semalam itu khatam Al-Quran. Alhamdulillah, boleh, nggak dilarang. Tapi kalau cara membacanya seperti itu, lam yafqah, belum dianggap memahami Al-Quran. Saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang khatam 1 kali dalam sepekan. Nah, gimana cara menghitungnya? Di sini beliau membuat satu contoh, yaitu tilawahnya sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Beliau memulai malam Jumat membaca Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian sampai Al-Maidah. Kemudian malam Sabtunya Al-An'am sampai Hud. Kemudian malam Ahadnya Yusuf sampai surat Maryam. Kemudian malam Seninnya surat Toha sampai surat Al-Qasas. Al-Qasas ini banyak menceritakan tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Kemudian malam Selasanya itu Al-Ankabut sampai surat Shad. Kemudian malam Rabunya surat Az-Zumar sampai Ar-Rahman. Kemudian malam Kamisnya surat Al-Waqiah sampai An-Nas. Dengan begitu khatam di malam Kamis. Sehingga ketika malam Jumat mulai lagi dari Al-Baqarah. Nah, Ibnu Mas'ud punya gaya yang berbeda, tapi seminggu juga bilangannya beda-beda. Demikian juga Ubay bin Ka'ab dan para sahabat yang lain, rata-rata para sahabat-sahabat yang mulia itu khatam sepekan sekali, tapi tekniknya berbeda-beda. Meskipun semuanya khatam sekali sepekan. Kemudian ini yang normalnya khatam 1 kali satu bulan. Mudah-mudahan kita tidak kurang dari sini. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping wirid Quran yang rutin seperti ini, yang sifatnya berurutan, penulis Risalah Al-Ma'surat juga menyebutkan beberapa surat
yang dianjurkan dibaca oleh anggota setiap hari. Jadi di samping wirid yang berupa urutan tadi itu, baca berurutan, itu ada yang dibacanya setiap hari, yaitu surat Yasin, surat Ad-Dukhan, surat Al-Waqiah, Al-Mulk, dan terutama lagi hari dan malam Jumat. Tapi khusus untuk hari dan malam Jumat ditambah dengan surat Al-Kahfi dan surat Ali Imran. Jadi khusus untuk Jumat, di samping tadi membaca Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqiah dan Al-Mulk, ditambah dengan surat Al-Kahfi dan surat Ali Imran. Sebetulnya kalau kita membaca ini aja itu berarti bisa khatam 2 kali dalam sebulan. Artinya kita membacanya 2 juz setiap hari. Ya kalau membaca surat Al-Kahfi dan Ali Imran itu sudah 1 juz sendiri. Ditambah dengan Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqiah dan Al-Mulk itu juga sudah sekitar 1 juz sendiri. Karena itulah maka ini surat-surat pilihan yang dibaca setiap hari atau khusus untuk malam Jumat ditambah Al-Kahfi dan Ali Imran. Perhatikan dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau. Pertama, dan hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Qalbul Quran Yasin. Jantungnya Al-Quran itu surat Yasin. Karena itulah kalau kita merenungkan surat Yasin itu dahsyat luar biasa dan indah kalau kader-kader dakwah itu hafal surat Yasin. La yaqra'uha rajulun, tidak dibaca oleh seseorang yuridullah, yang hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, wad darul akhirata, dan rumah di akhirat, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya. Iqra'uha ala mautakum, bacakanlah surat Yasin untuk orang-orang yang akan wafat di antara kalian. Nah, mautakum di sini sebagian ulama menyebutkannya orang yang akan meninggal. Jadi kalau orang akan meninggal bacakan surat Yasin. Tapi sebagian yang lain dengan letterek maknanya mautakum, orang-orang yang telah meninggal. Karena itulah kemudian banyak orang yang membaca Yasin di kuburan. Ini khilaf di kalangan para ulama. Enggak usah diperuncing persoalan-persoalan seperti ini. Semuanya punya sandaran, semuanya punya rujukan, semuanya ada ulama yang berpendapat seperti itu. Hendaklah kita saling menghargai. Kita memaknai mautakum, orang yang akan mati di antara kalian, silahkan. Orang yang memaknai mautakum, orang yang telah meninggal di antara kalian, juga silahkan. Tidak ada persoalan. Dua-duanya ada landasannya dan ada argumentasinya. Tapi yang jelas surat Yasin ini istimewa. Karena itulah maka ikhwas sekalian, bagus kalau setiap malam kita baca surat Yasin. Bagus. Kalau nggak bisa, ya mungkin setiap 1 malam sekali gitu. Atau malam Jumatnya kita baca surat Yasin. Apakah bid'ah? Lah, siapa yang mengatakan bid'ah? Enggak. Membaca surat Yasin itu kapan saja boleh. Hari Jumat juga boleh, hari Sabtu juga boleh. Kalau kemudian kita melihat hari Jumat itu istimewa, maka kemudian gunakanlah untuk membaca surat Yasin. Kecuali kalau ada larangan. Kalau ada larangan, ya jangan. Kalau nggak ada larangan, ya silakan pilih waktu-waktu yang istimewa. Sebagaimana kita berdoa, berdoa itu manfaatkan waktu-waktu dan tempat-tempat yang istimewa agar pahalanya berlipat ganda. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang surat Al-Mulk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a", barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk, kulla lailatin, setiap malam, mana'ahullahu biha min adzabil qabr, Allah Subhanahu wa taala akan menahan dia, akan melindungi dia dari siksa kubur. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah, kami menyebutnya benteng. Jadi surat Tabarak ini benteng dari siksa kubur. Wa annaha fi kitabillahi azza wa jalla suratun man qara'a biha fi lailatin faqad aksara wa tab. Barang siapa yang membacanya di suatu malam, maka dia sudah membaca banyak dan sudah baik. Artinya orang kalau sudah membiasakan baca surat Tabarak ini di setiap malamnya, berarti sudah banyak melakukan kebaikan dan dianggap sudah baik.
Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang surat Ad-Dukhan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man qara'a Hamim Ad-Dukhan, barang siapa membaca surat Ad-Dukhan fi lailatin, di satu malam, asbaha, maka dia masuk pagi, yastaghfirullahu sab'una alfi malak. Maka ketika masuk pagi ada 70.000 malaikat yang memohonkan ampun untuknya. Subhanallah. Kalau kita membaca surat Dukhan setiap malamnya, pagi harinya ada 70.000 malaikat yang memohonkan ampun untuk kita. Kemudian berikutnya, man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ah, barang siapa membaca surat kahfi di malam Jum'ah, adha'alahu minan nur ma bainal jum'atain. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepadanya di antara dua Jumat. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, Allah akan menjaganya dari fitnah Dajjal. Kemudian berikutnya, barang siapa yang membaca surat allati yudhkaru fiha alu Imran, yang di dalamnya disebutkan keluarga Imran, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, shalla alaihillah wa malaikatuhu hatta taghibas syams, maka Allah memberikan rahmat kepadanya, malaikat mendoakan rahmat untuknya sampai matahari terbenam. Jadi kalau hari Jumatnya kita membaca Ali Imran, ini keutamaannya. Diriwayatkan oleh Tabrani di dalam Awsat wal Kabir. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian termasuk surat-surat yang dibaca tadi, surat Al-Waqiah disebutkan, man qara'a surat Al-Waqiah, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah fi kulli lailatin, di setiap malam, lam tusibhu faqatun abadan, dia tidak akan kemiskinan, kefakiran selama-lamanya. Tentunya fakir ini macam-macam. Ada fakir hati, ada fakir dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kedua-duanya. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah menyebutkan tentang ukuran tilawah, wirid tilawahnya, kemudian beliau menyebutkan tentang adab-adab tilawah. Dan adab-adab tilawah ini mengikuti adab-adab zikir yang disebut di Muqaddimah Risalah Al-Maqsurat. Silakan dibaca di Muqaddimah Risalah Al-Maqsurat. Namun kemudian ditambah satu, yaitu berupaya optimal untuk mentadaburi. Karena berkahnya Al-Quran itu dalam tadaburnya. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, diberkahi. Di mana letak berkahnya? Lihat baru, agar mereka mentadaburinya, agar mereka merenungkannya, agar mereka melakukan internalisasi. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang punya pikiran itu bisa mengambil pelajaran, mengambil peringatan. Karena Al-Quran itu, kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, hampir secara keseluruhan menyebutnya Al-Quran itu kitabul hidayah, hudan lil muttaqin, hudan linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karenanya kalau kita nggak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, berarti kita belum bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan kita. Karena itulah berkahnya Al-Quran itu ditadaburi. Yang kedua, perlu membacanya dengan tajwid dan perlu taghonni. Tajwid dan taghonni. Tajwid itu mengeluarkan huruf sesuai dengan makharijnya, sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Kalau taghonni itu membacanya dengan khusyuk, dengan menampakkan ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga raut mukanya sedih karena takut adab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, inna hadzal Qur'an, sunya Al-Quran ini, nazala bi khuznin, turun dengan kesedihan. Fa idza qara'tumuhu, kalau kalian membacanya, fabku, maka menangislah. Fa illam tabku, kalau kalian enggak bisa menangis, fatabakau, maka berusahalah untuk menangis. Wa taghannu, dan melakukanlah atau taghonnilah bihi, dengan Al-Quran. Faman lam yataghanna bil Quran falaysa minna, barang siapa yang tidak melakukan Al-Quran, maka dia bukan termasuk umatku. Yang dimaksud taghonni menurut para ulama adalah memerdukan bacaannya. Bacaannya kita merdukan, jangan asal-asalan. Kemudian nampakkan kesedihan dan kekhusyuan, tetapi tetap mengikuti kaidah-kaidah dalam membacanya. Itulah
taghni. Ikhwas sekalian yang penghuni Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Ibnu Majah Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya yang paling baik suaranya dalam membaca Al-Quran adalah orang yang jika kalian mendengarkannya membaca, kalian menganggapnya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang membaca Al-Quran, kita menyangkanya seolah-olah dia orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang paling bagus suaranya dengan Al-Quran. Kemudian di samping itu perlu ada forum mendengarkan Al-Quran. Karena itulah beliau menganjurkan kepada anggota-anggotanya agar ada forum mendengarkan Al-Quran, dipilih qori yang paling indah bacaannya, paling paham dengan maknanya, dan paling bisa menghayatinya, sehingga ketika dia membacanya itu dengan penuh penghayatan, yang mendengarkan dengan baik. Kemudian kita ikuti adab-adab mendengar, dan alangkah baiknya kalau kemudian kita mengikuti sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, dengarkan dan diamlah. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kemudian ketika dibacakan Al-Quran malah kemudian gurau dan lain sebagainya. Ini majelis istima', majelis mendengar Quran. Karena itulah ikuti budaya ini. Rasulullah menyebutkan ahli kitab yang sudah masuk Islam, disebutkan dalam Al-Quran, wa idza sami'u ma unzila ilar rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah budaya para sahabat dan salafun saleh. Dan tentunya majelis istima ini kalau dihadiri oleh seorang yang punya ilmu, seorang ulama, kemudian ulama ini mensarikan apa yang dibaca pada saat itu, menjelaskannya, ini tentu sangat dianjurkan dan sangat baik. Karena itulah maka majelis Quran, majelis istima ini jangan hanya mendengar terus nggak ada kesimpulan atau nggak ada pesan-pesan yang disampaikan oleh ulama yang dengar dan ikut di forum tersebut. Dan karena itulah maka jamaah menganjurkan dibentuknya forum-forum seperti ini, namanya majelis istima'. Ini wirid istima'. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya wirid hafalan. Wirid hafalan. Alangkah baiknya kalau kader-kader dakwah itu menghafalkan Al-Quran semampunya. Rasulullah berpesan kepada Abu Dar, wahai Abu Dar, sungguh jika engkau di pagi hari mengerti satu ayat dari kitabullah, itu lebih baik bagimu daripada sholat 100 rakaat. Jadi kalau kita mengerti satu ayat, itu lebih baik daripada 100 rakaat. Luar biasa. Karena itulah maka ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak hanya menghafal, mengerti apa yang kita hafal, itu intinya. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan wirid tilawah yang tadi ukurannya beragam, atau wirid istima', majelis istima', atau wirid tadabbur masuk dalam rangkaian wirid istima' kalau kita tidak langsung bisa mentadaburinya, karena adab tilawah itu tilawah sambil mentadaburi, itu adabnya. Tapi kalau kita nggak bisa mentadaburinya, maka kita tadaburnya dengan istima', mendengar. Kemudian wirid hafalan, wirid hifz, maka hati kita akan menjadi hidup. Dan kalau hati kita hidup, maka seolah-olah kita menjadi ruh baru di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan karena itulah maka ikuti satu ayat di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu semacam ruh. Nah, kalau kita membersamai Al-Quran secara utuh, membacanya iya, mendengarnya juga iya, mentadaburi juga iya, menghafal juga iya, maka seolah-olah kita menjadi ruh baru di tengah-tengah umat. Dan kalau kita ruh baru di tengah umat, maka pesan penulis risalah Al-Ma'surat ini, antumur ruhul jadidah, kalian adalah ruh baru yang mengalir di tubuh umat ini. Lantas ruh itu menghidupkan jasad umat ini dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi ruh baru karena kita berinteraksi dengan Al-Quran, bacaannya, kemudian istima'nya, tadaburnya, khifadnya,
kita semua lakukan semuanya sehingga kita menjadi benar-benar roh baru di tengah-tengah umat ini. Tapi roh baru ini tidak pasif. Roh baru ini mengalir di tubuh umat, membersamai umat, membersamai masyarakat. Kemudian dengan membersamai masyarakat itu, terus kita bisa menghidupkan jasad umat yang sudah hampir mati ini, kita hidupkan lagi. Dengan apa? Dengan Al-Quran yang ada dalam diri kita. Al-Quran yang kita baca tiap hari, Al-Quran yang kita dengarkan bacaan-bacaannya dari orang-orang yang bagus bacaannya, Al-Quran yang kita mengerti maknanya, dan Al-Quran yang kita hafal sebagiannya atau seluruhnya, dan Al-Quran yang menghiasi kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu, insya Allah kita termasuk yang telah mengamalkan wirid Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berusaha sekuat kemampuan kita untuk mengamalkan wirid Quran ini, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan ini, dan terutama mudah-mudahan di malam-malam ganjil kita fullkan wirid Quran kita, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan indahnya tawakal padamu.